Apa kabar? Oke, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran. Awal bulan Ibu Gembala menyampaikan dari Petrus menyembuhkan orang lumpuh, tapi saya ingin kita lihat ada sebuah kebenaran yang menarik dalam kisah ini. Coba kita lihat dari Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10, kita baca keseluruhan. Bapak Ibu, saya minta kita bergantian. Bapak Ibu bantu saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Perikopnya berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita akan lihat kebenaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembayang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Silakan Bapak Ibu. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran yang menarik, tapi saya ingin soroti satu hal. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Lama banget dia lumpuh. Bayangkan dari lahir dia lumpuh sampai harus diusung. Nah, tiap-tiap hari, jadi setiap hari orang meletakkan orang lumpuh ini di gerbang bait Allah. Nah, setiap hari dia meminta sedekah. Ini sebuah hal yang menurut saya tidak mudah untuk dia jalani. Tapi ada sebuah kebenaran yang menarik. Saya coba lihat, waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya menemukan bahwa bayangkan dari kecil, dari lahir, bukan cuma dari kecil, dari lahir dia sudah lumpuh. Setiap hari orang itu membawa dia untuk meminta sedekah. Jadi dia tiap hari berharap dari kemurahan orang lain. Nah, waktu kemudian satu hari, jadi saya menyebutnya satu hari. Di hari itu ada sesuatu yang kemudian mengubahkan kehidupannya. Kita sudah baca kisahnya, waktu Petrus dan Yohanes datang dan kemudian kesembuhan terjadi atas orang itu. Buat saya ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara yang suka judul khotbah, saya beri judul hari ini adalah kesempatan. Sebelum saya lanjut, coba senggol kiri kananmu, kasih senyum, bilang hari ini kesempatan bro, sister, istriku, suamiku, saudaraku. Hari ini adalah kesempatan. Nah, kalau saudara lihat orang yang lumpuh ini, dia mungkin gak mengerti, dia berpikir hari itu adalah hari yang biasa-biasa. Hari di mana dia kembali akan mendapatkan sedekah. Mungkin dia setiap hari pulang sore atau malam, dia lihat berapa uang yang dia bisa hasilkan untuk kemudian dia bisa hidupi kebutuhan hidupnya. Mungkin dia juga gak pernah nyangka. Saudara yang saya kasihi, mungkin kita juga gak pernah menyangka bahwa kelumpuhan, setiap kita mungkin ada kelumpuhan yang harus kita hadapi. Bukan kelumpuhan secara fisik, mungkin ada banyak kelumpuhan secara rohani apalagi. Itu yang paling berbahaya. Tapi tahukah saudara bahwa hari ini, hari setiap kita bisa mengalami apa yang orang lumpuh ini alami. Bahwa hari ini menjadi hari di mana saudara dan saya mengalami kesempatan dari Tuhan. Enggak ada yang amin? Amin saudara. Nah, untuk itu saudara, kalau kita tahu bahwa ternyata ada kesempatan yang Tuhan berikan, berarti setiap kita juga mestinya menyadari bahwa kalau ada kesempatan yang Tuhan berikan, berarti jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Coba kita baca dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga saudara, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu
keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang. Saudara, garis bawahi ayat yang ketiga dikatakan telah cukup banyak waktu. Semua kita punya waktu, saudara. Waktu kalau kita lihat dalam konteks Yunani sebenarnya ada dua. Tapi yang pertama itu kronos. Kronos itu artinya waktu yang berjalan. Seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, itu namanya kronos. Seperti saudara jalani sebentar, kita selesai ibadah mungkin sekitaran jam setengah 12 atau jam 12. Bapak Ibu mungkin sudah rencana jam 1 saya mau pergi ke kumpulan kah, atau ke ibadah mingguan dan lain sebagainya. Itu namanya kronos, waktu yang berjalan. Semua kita pasti punya kronos. Nah, kronos yang Tuhan berikan atau waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara perlu tahu bahwa di dalamnya sebenarnya ada kairos. Seperti orang lumpuh ini, dia nggak tahu bahwa waktu di mana dia lagi meminta sedekah seperti biasanya. Kalau saudara kembali lihat, coba lihat kembali Kisah Para Rasul, pukul 3 petang di hari itu ternyata menjadi kairos bagi orang lumpuh itu. Nah, tahukah saudara bahwa sebenarnya semua kita juga punya kairos yang Tuhan sudah berikan. Asalkan kita bisa memahami kesempatan yang Tuhan berikan di setiap kronos yang ada. Saya tulis sebuah statement seperti apa yang dialami orang lumpuh ini menurut saya. Today is the most important day of your life. Jadi hari ini merupakan hari yang penting dalam kehidupan setiap saudara. Hari ini saudara. Coba kita lihat lebih lanjut saudara. Kenapa hari ini ternyata bukan cuma orang yang lumpuh yang kemudian mengalami kairos dari Tuhan. Di hari itu ada kairos yang dari Tuhan. Di kronos, di waktu yang berjalan. Saudara dan saya juga bisa mengalami semua itu. Yang pertama saudara, ternyata ada juga loh, selain kisah daripada orang lumpuh, ada lagi kisah yang lain. Dia mengalami kelumpuhan bukan secara fisik, tapi secara rohani. Siapa dia? Zakheus. Coba kita lihat saudara, Lukas pasal 19. Coba saudara buka di Lukas pasal 19. Ternyata ada kuasa loh saudara, ada kekuatan di hari-hari yang saudara jalani. Asalkan saudara dan saya mau membuka hati untuk melihat bagaimana Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang dahsyat kairosnya bagi setiap saudara. Lukas pasal 19 ayat 5 dan 9, kisah daripada Zakheus saya akan bacakan untuk saudara. Saya akan baca ayat yang kelima dan saya akan lompat ayatnya ke-9. Saya menyebutnya the power of today. Kekuatan dari hari ini, kuasa dari hari ini yang saudara juga bisa nikmati. Lukas pasal 19 ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus lagi di atas pohon, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-9 saya lompat, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kalau tadi di Kisah Rasul pasal 3, orang yang lumpuh mengalami kairos dari Tuhan di hari tersebut. Kali ini yang ngalamin adalah Zakheus, saudara. Zakheus ngalamin bagaimana kairos dari Tuhan datang dalam kehidupannya. Dia cuma pengen melihat seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Saudara, ini penting bagi setiap kita. Kita cari Tuhan. Kalau saudara baca ayat pasal sebelumnya, ada orang yang mencari Tuhan karena kebutuhan. Tapi Zakheus dia mencari Tuhan karena rindu untuk mengenal Tuhan. Ada orang datang ke gereja hari Minggu, saudara, ada beberapa motivasi. Ada yang memang rindu untuk mengenal Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk bersekutu, tapi juga tidak sedikit yang rindu untuk mendapatkan kebutuhan. Saudaraku, nggak salah untuk semua itu. Tapi saya mau ajak setiap kita, kalau kita mau mengalami kairos daripada Tuhan, kayak Zakheus, dia cuma rindu untuk mengenal orang seperti apakah Yesus itu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, dia rindu untuk mengenal Tuhan. Dia ingin mencari tahu orang seperti apa sih Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kerinduan kita datang bersekutu kepada Tuhan supaya kairosnya menjadi bagian setiap kita? Apakah karena kita rindu untuk mengenal Dia, untuk mencari tahu tentang Dia, untuk mengalami Dia lebih lagi, ataukah cuma sekedar kebutuhan? Senggol kiri kananmu, katakan begini, jangan cari Tuhan cuma karena kebutuhan. Bilang saudara ya, cari Tuhanlah karena rindu untuk mengenal Tuhan, sehingga kairosnya datang. Makanya ayat yang ke-9 katakan, kata Yesus kepadanya, Lukas 19, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa Tuhan Yesus katakan demikian? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, orang Farisi, para pemungut cukai itu mencibir Tuhan Yesus. Dia bilang begini, apakah Tuhan Yesus tidak mengenal siapa orang itu? Kenapa dia mau makan bersama-sama dengan Zakheus? Kemudian Zakheus katakan,
Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 3 kali lipat. Saudara tahu kenapa bisa begini? Sakius, dia mengerti bahwa pengenalannya akan Tuhan, Yesus datang melawat kehidupannya, itu lebih penting dari apapun. Makanya dia mengalami kairos dari Tuhan. Saudara yang saya kasih umat Tuhan, biarlah kekristenan kita bukan hanya sampai di kekristenan yang karena kebutuhan, tapi biarlah kita sampai ke titik kekristenan. Saya mau mengenal Tuhan, saya mau mengalami Tuhan, bahkan saya mau berkorban apapun demi Tuhan. Sakius mengalami kairos dari Tuhan. Selain Sakius, saudara, ada kisah daripada orang yang mengalami kairos di hari ini, today. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Coba kita lihat saudara. Penjahat di samping Tuhan Yesus, Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan 43. Saya akan bacakan kembali untuk saudara. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang di samping Tuhan Yesus, nggak dikasih tahu saudara ya, sebelah kiri atau kanan. Ada yang bilang kiri, ada yang bilang kanan, tidak dikasih tahu sebelah kiri atau kanan. Tapi yang pasti, yang di sebelah menghujat dan yang di sebelah mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. The power of today, kekuatan daripada hari ini. Saudara dan saya juga bisa mengalami kairos daripada Tuhan. Hari ini, nggak tunggu nanti, nggak tunggu minggu depan, nggak tunggu bulan depan, nggak tunggu tahun depan. Hari ini, katakan dengan saya, hari ini. Saudaraku, kita kembali ke dalam kisah, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga tadi. Orang yang lumpuh ini lumpuh sejak lahirnya. Tapi pada hari itu, pukul 3 petang dia ngalamin kairos daripada Tuhan. Nah, ada sesuatu yang dahsyat di sini. Waktu kemudian dia sendiri gak pernah mengharapkan itu. Kita saudara yang ada saat ini, jangan sampai juga kita tidak punya pengharapan. Kalau orang lumpuh ini dia berpikir cuma hanya sekedar biasa-biasa. Everyday juga begitu, tiap hari dia juga begitu. Dia selalu datang meminta sedekah. Tapi untuk saudara dan saya beda. Saudara dan saya udah lihat kisah ini. Kalau kita melihatnya dalam cara pandang dan cara berpikir yang beda. Kalau saya dan saudara, saya mau ajak setiap kita, milikilah pengharapan setiap hari. Amin. Hari ini saya yakin Tuhan pasti sembuhkan saya. Hari ini saya yakin Tuhan pasti pulihkan saya. Hari ini saya yakin Tuhan pasti membaharui saya. Hari ini saya yakin Tuhan pasti membebaskan saya. Orang yang lumpuh ini mengalami kelumpuhan secara fisik. Tapi dengar baik saudara, yang paling berbahaya bagi setiap kita adalah kelumpuhan secara rohani. Kenapa kelumpuhan secara rohani sangat berbahaya saudara? Karena kelumpuhan secara rohani itu bisa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Kelumpuhan secara rohani yang kedua bisa membuat kita gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Makanya saya katakan bahwa kisah daripada orang lumpuh yang disembuhkan itu menjadi gambaran kepada setiap kita bahwa kelumpuhan secara rohani pun bisa waspadai, kita harus waspadai. Bisa jadi sesuatu yang kita alami saat-saat ini. Tapi kalau orang yang lumpuh secara fisik ini disembuhkan oleh Tuhan lewat Petrus di hari itu, maka di hari ini saudara dan saya juga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin. Nah saudaraku, coba kita lihat lagi dalam, saya mencatat sebuah hal saudara, the power of today. Kesempatan untuk kita menerima kairos daripada Tuhan. Hari ini adalah kesempatan saudara dan saya menerima kairos daripada Tuhan. Nah ada yang dahsyat di ayat yang ke-6 di Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. Saya mulai baca dari ayat yang ke-5 dulu saudara. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang yang lumpuh itu harapannya adalah begini, mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes, yaitu uang, mendapatkan sedekah. Tapi saya dan saudara, saya juga berharap setiap kita harapan kita adalah gini, kita mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Makanya
Orang lumpuh ini berpikir kebutuhan dia adalah uang, kebutuhan dia adalah sedekah yang diberikan. Tapi Petrus dan Yohanes tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dia. Saya dan saudara juga punya harapan mungkin. Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Apa yang saya perlukan berikan dong. Nggak salah itu semua. Tapi tahukah saudara bahwa begini, Tuhan jauh lebih tahu apa kebutuhan kita. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tahukah saudara bahwa siang hari ini saya yakin dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau orang lumpuh ini disembuhkan, maka saudara dan saya juga pasti bisa mengalami kesembuhan secara rohani. Amin. Masih kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, saya ingin lebih dalam lagi supaya kita bisa mengalami kesempatan yang dari Tuhan di hari ini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Saya ingin kita fokus seperti orang yang lumpuh ini mengalami kesembuhan di hari itu. Dia mendapatkan kesempatan kairos daripada Tuhan. Petrus mengatakan dengan berkata, dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Tahukah saudara bahwa ada kuasa dalam nama Yesus? Yang pertama saudaraku, kuasa dalam nama Tuhan Yesus dalam konteks orang lumpuh ini. Ternyata begini saudara, bukan hanya membuat orang lumpuh ini disembuhkan. Tapi tahukah saudara bahwa orang lumpuh ini kemudian mengalami perubahan hidup. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-8 saudara. Tadinya dia cuma berdiri di depan pintu, menunggu pemberian, orang memberikan sedekah kepada dia. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan dia, tapi membuat orang lumpuh ini mengalami perubahan dalam kehidupannya. Kita baca ayat yang ke-8. Lalu ayat ke-7 dulu sorry. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, Petrus pegang tangan kanan orang itu, dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang dilepaskan oleh Petrus pada saat itu saudara, bukan hanya membuat orang itu bisa berjalan, tapi hidupnya berubah. Yang tadinya hanya seorang pengemis, kali ini dia masuk bersama-sama dengan Petrus ke dalam bait Allah, berjalan, melompat-lompat serta memuji Allah. Tahukah saudara bahwa kairos yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kuasa dalam nama Tuhan Yesus akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Kerinduan Tuhan bukan hanya kemudian menyembuhkan setiap kita, tapi Tuhan mau supaya hidup kita juga mengalami perubahan. Yang tadinya orang lumpuh ini cuma bisa mengemis, cuma bisa ada di pintu gerbang bait Allah, tapi sesudah disembuhkan, kehidupan orang lumpuh itu berbeda. Kehidupan orang lumpuh itu berubah. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika Tuhan telah melawat setiap kita, apakah hidup kita juga mengalami perubahan atau tidak? Saudaraku, perubahan dalam kekristenan itu penting. Senggol kiri kananmu bilang, hey ayo berubah. Senggol saudara ya. Perubahan di sini saudaraku, kenapa kekristenan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konteks perubahan? Kalau saudara lihat, kekristenan saudara, banyak orang berpikir bahwa kekristenan yang penting ujung-ujungnya mati masuk ke surga. No saudara. Amin itu pasti, yes. Tapi yang Tuhan rindukan sebenarnya kekristenan adalah begini, perubahan semakin hari. Untuk saudara dan saya konteksnya ya, sekali lagi ya. Kalau konteks orang lumpuh ini, dia datang kemudian beribadah kepada Tuhan, saya dan saudara pun juga harus demikian. Tapi perubahan yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah begini saudara. Esensi daripada kekristenan, perubahan ke arah Kristus. Coba kita lihat saudara dalam Kejadian pasalnya yang ke-1. Saya tidak jemu-jemu untuk menyampaikan ini, Kejadian pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan buat saudara Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sedari awal Tuhan menciptakan manusia dari gambar dan rupa Tuhan. Itu bukan bicara soal face, bukan bicara soal kemiripan wajah, tapi ini bicara soal kualitas Tuhan. Makanya kata serupa dan segambar dengan Tuhan, itu dia pakai kata kabot, atau pakai kata bobot, atau dalam bahasa Indonesianya kualitas. Jadi dalam diri saudara dan saya ada kualitas Tuhan. Makanya orang yang lumpuh ini di Kisah Rasul pasal yang ketiga, dia kehilangan semua itu. Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah pada saat itu, saya yakin mewakili Tuhan. Tuhan datang menyembuhkan kelumpuhan daripada orang yang lumpuh ini.
Kualitasnya dipulihkan, kualitas Tuhannya yang ada dalam dirinya dipulihkan. Tahukah saudara bahwa saya imani, semua kita juga Tuhan mau kita mengalami kesembuhan. Kualitas Tuhan semakin menjadi nampak dalam hidup kita. Amin. Kita mungkin mengalami kelumpuhan dalam hal kasih kita. Kita mungkin mengalami kelumpuhan karena kita dikecewakan. Kasih kita, hati kita, kualitas hati kita yang seharusnya mencerminkan kualitas Tuhan, tapi kemudian menjadi lumpuh. Karena kenapa? Karena mungkin kita pernah dikecewakan. Saya menemukan kadang-kadang kalau konseling, ada orang yang rumah tangganya hancur, ada orang yang kemudian mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Waktu saya bertanya, biasa kalau kami sharing, bapak-bapak juga ada, karena mengalami luka, kekecewaan. Sehingga ketika mau mengasihi, kayaknya mengalami saya menyebutnya kelumpuhan ya. Sulit sekali. Karena terlanjur kecewa. Ada banyak ibu-ibu, orang-orang yang kemudian juga datang konseling dan berkata, saya sulit sekali untuk mengasihi. Sulit sekali mengampuni. Begitu kami sharing lebih dalam, ternyata pernah dilukai di masa yang lalu. Mengalami kelumpuhan untuk mengasihi. Kalau orang lumpuh ini saudara mengalami kesembuhan daripada Tuhan, saya yakin dan percaya, semua kelumpuhan kita secara rohani, kelumpuhan kita untuk sulit mengasihi, pasti dipulihkan saat ini. Bolehkah saudara kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita? Karena sedari awal Tuhan mau saudara, kualitas Tuhan ada di dalam kita. Kita tahu akibat daripada dosa, kualitas itu sepertinya dihancurkan. Sepertinya kualitas itu dirusak oleh iblis. Dosa merusaknya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Tapi saya yakin juga saudara tahu kisahnya. Karya Kristus di atas kayu salib telah memulihkan semuanya. Amin saudara. Kuasa dosa telah dihancurkan. Bukan cuma kuasa dosa, kuasa maut yang dihancurkan. Sehingga nanti kita harusnya mati dalam kerajaan maut. Tapi karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, maka keselamatan hidup kekal jadi bagian kita. Bukan cuma itu. Tapi tahukah saudara, kualitas Tuhan juga kembali dipulihkan dalam kita. Sehingga yang tadinya kita mengalami kelumpuhan secara kasih kita, luka batin kita ngalamin kelumpuhan untuk kita bisa mengasihi orang lain. Itu pun juga dipulihkan. Tapi pertanyaannya saudara, apakah saudara mau seperti orang lumpuh ini? Kalau saudara lihat kembali di Kejadian pasalnya yang ketiga, saudara lihat di ayatnya yang ke-7. Lalu ia Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Pada waktu Tuhan mengulurkan tangannya pada setiap kita. Apakah kita mau meresponinya pada siang hari ini? Apakah kita mau mengulurkan tangan kita dan dengan iman kita bangkit? Maka saya yakin dan percaya hari ini bisa menjadi hari di mana Tuhan memulihkan setiap kita. Amin saudara. Hati Tuhan adalah untuk memulihkan setiap saudara dan saya. Kalau orang lumpuh ini dia gak pernah menyangka kalau hari itu menjadi hari yang membuat kehidupannya berubah. Tapi Tuhan tahu hari itu adalah hari yang orang lumpuh itu butuhkan untuk dia mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Saya juga imani saudara, siang hari ini, mungkin ini bukan 3 petang seperti kisah orang lumpuh ini, tapi siang hari ini, gak harus 3 petang saudara ya, itu namanya kronos. Orang lumpuh ini ngalamin kairos dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan di jam 3 petang. Tapi saudara dan saya mengalami kesempatan untuk dipulihkan, untuk dibaharui, untuk kemudian mengalami sesuatu daripada Tuhan pada saat ini. Amin saudara. Saudara yang percaya boleh angkat tangan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri saudara.